Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fadilah. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum manajemen pemasaran jasa hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Irfan Fadilah, yang kedua Anglea, dan yang ketiga ada Ridho Irfan Suyudi. Nah, kemudian tema yang kami ambil di sini yaitu peminat kopi kemasan seperti ini yang ada di Kota Serang. Pertama, kita mulai dulu dari latar belakangnya. Jadi, kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari pengolahan dan ekstrak biji tanaman kopi. Kata kopi berasal dari bahasa Arab, yang itu artinya kuhwah, yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Jadi untuk kalian yang sering bergadang atau kerja di tengah malam, kalian bisa mengonsumsi kopi ini untuk menambah energi kalian. Nah, kata kuhwah sendiri mengalami perubahan menjadi kahweh yang berasal dari bahasa Turki dan berubah lagi menjadi coffee dalam bahasa Belanda. Nah, penggunaan kata kopi segera diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi, K-O-P-I, yang dikenal saat ini. Nah, kemudian kopi terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan. Dan kopi ini memiliki efek kesehatan yang salah satunya memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi, yang efeknya itu biasanya terjadi setelah beberapa jam mengonsumsi kopi. Nah, jadi setelah kita mengonsumsi kopi, kita tidak bisa merasakan langsung efeknya. Kita harus nunggu dulu beberapa jam kemudian untuk bisa merasakan efek dari kopi yang kita konsumsi. Nah, di era modern seperti saat ini, penyajian kopi itu tidak hanya disajikan kopi sekedar kopi dan gula atau kopi hitam ya, yang biasa kita lihat di luar sana. Nah, tetapi kopi telah dikombinasikan dengan berbagai macam bahan dan teknologi, seperti kopi dicampur susu, dicampur krim, dicampur coklat, duren, dan berbagai macam bahan lainnya yang membuat kopi ini memiliki cita rasa yang berbeda. Nah, jadi saat ini banyak sekali orang yang menginginkan kopi yang simple atau kopi yang langsung ada di kemasan seperti botol, seperti kopi ini, kopi Gletser Kopi. Nah, untuk saat ini kopinya kosong karena stoknya sudah habis biji kopinya, dan kita sedang tidak membuat lagi. Seperti ini botolnya ya. Nah, yang membuat orang itu tidak usah susah payah menyeduh kopi itu, jadi kita langsung meminum aja, tinggal buka, minum gitu ya. Dan jadi kopi ini dianggap lebih efisien dan fleksibel. Jadi tujuan untuk saya memaparkan hasil laporan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peminat kopi kemasan yang ada di Kota Serang. Nah, mengetahui masalah yang ada saat melakukan penjualan kopi kemasan dan juga mengenalkan kopi kemasan kepada masyarakat umum. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya kami ambil, yaitu yang menjadi fokus dalam penulisan laporan ini adalah pertama, minat konsumen terhadap kopi kemasan dan rata-rata usia pembeli kopi kemasan. Yang kedua, masalah yang dihadapi saat melakukan penjualan kopi kemasan, dan ketiga, bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, kita balik ke pembahasan. Minat konsumen kopi kemasan dan rata-rata usia pembeli. Kopi kemasan ini merupakan olahan kopi yang disajikan dalam botol seperti ini ya, botol seperti ini, atau kemasan lainnya. Jadi di luar sana banyak kopi dengan kemasan yang berbeda dari seperti ini. Jadi saat ini banyak masyarakat yang menyukai kopi baik di kalangan remaja atau maupun dewasa, karena kopi kemasan dinilai lebih simpel dan fleksibel, bisa dibawa kemana saja dan tidak usah kita repot untuk menyeduh kopi sendiri.
Jadi setelah kita Gletser Coffee melakukan penjualan selama 1 minggu, diketahui bahwa peminat kopi kemasan seperti ini lebih banyak dibeli oleh kalangan remaja. Seperti yang kita lihat, banyak di luar sana remaja yang cinta akan cita rasa dari kopi, dan juga sangat enak ketika dinikmati saat para remaja bercengkrama atau nongkrong bersama teman-temannya sambil membawa kopi yang tinggal kita minum saja, tidak usah ribet untuk menyeduhnya kembali. Dan untuk kalangan dewasa ada beberapa yang membeli, cuma memang tidak banyak dan lebih didominasi oleh kalangan remaja. Selanjutnya, masalah yang ada saat melakukan penjualan kopi kemasan. Yang pertama, sudah banyak usaha kopi kemasan di Kota Serang. Bisa kita lihat sendiri bahwa di Kota Serang sudah banyak penjual atau pengusaha kopi di luar sana yang menjual kopi kemasan seperti ini. Yang kedua, citra rasa yang memang kurang pas dan kurang enak di kalangan remaja di luar sana dan orang-orang di luar sana, karena untuk membuat cita rasa yang pas dan khas itu kita harus membuat eksperimen demi eksperimen untuk mendapatkan hasil yang pas. Dan yang ketiga, packaging atau kemasan kurang menarik. Nah, jadi memang banyak orang yang bilang kemasan kita ini kurang menarik. Seperti itu. Nah, kemudian apa solusinya? Setelah kita telaah untuk mencari solusinya, jadi yang pertama adalah kita selalu melakukan inovasi baru. Nah, apa melakukan inovasi baru? Dengan kita melakukan penambahan rasa atau penambahan berbagai macam jenis kopi yang ada. Jadi kita harus banyak menambahkan berbagai macam jenis rasa dan kopinya tersebut. Nah, kedua, selalu melakukan eksperimen kembali terhadap cita rasa kopi. Nah, untuk menemukan cita rasa kopi yang pas, masyarakat kita harus selalu melakukan percobaan demi percobaan untuk terciptanya rasa kopi yang khas, sehingga masyarakat akan selalu memilih produk yang kita buat. Jadi untuk membuat kopi dengan cita rasa yang khas, kita harus melakukan berbagai eksperimen, dan untuk mendapatkan hasil yang pas untuk lidah orang di luar sana atau masyarakat di luar sana. Dan produk luar tidak bisa mengikuti resep dari kopi kami, begitu. Dan yang ketiga, mendesain kembali packaging atau kemasan pada kopi kemasan. Nah, jadi saat ini para remaja itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau estetik. Nah, mungkin itu bisa menjadi referensi agar kita mendesain ulang kemasan yang ada pada produk kopi kemasan ini. Jadi bisa kita lihat kopi kemasan ini hanya seperti ini ya. Hanya seperti ini, jadi membuat kita berpikir untuk melakukan pengemasan kembali yang lebih bagus dan lebih disukai oleh para remaja di luar sana. Oke. Nah, kemudian apa kesimpulan dari hasil laporan praktikum ini? Jadi saat ini kopi kemasan banyak disukai di kalangan remaja karena enak dikonsumsi saat bercengkrama dengan teman sebaya mereka di suatu tempat, walaupun ada kalangan dewasa beberapa yang menyukai kopi kemasan ini. Nah, dan agar produk kita selalu dipilih oleh konsumen, kita harus memiliki cita rasa yang khas dan melakukan packaging semenarik mungkin agar produk kita memiliki value yang lebih. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Sekian dari pemaparan saya saat ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.